Ritme dalam lukisan. Apa pengertiannya, apa saja jenisnya, dan bagaimana kita memanfaatkan ritme dalam lukisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis elementer, kampus seni lukis Painting Explorer. Malam ini, dalam kuliah ini kita akan mempelajari tentang ritme. Kita tentu sering mendengar istilah ritme di dalam seni musik. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah ritme di dalam lukisan. Nanti kita akan pelajari maknanya, definisinya, unsur-unsurnya, dan yang lebih penting lagi bagaimana kita memanfaatkan ritme tersebut. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, kita presensi dulu mahasiswa kampus seni lukis Painting Explorer yang ada di kuliah seni lukis elementer dan advance. Ada Mbak Huria Husna, seniwati yang sangat kuat sketsanya, berasal dari Wonosobo. Ada Mas Ahmad Fauzi yang tadi di kuliah seni lukis advance sudah menunjukkan lukisan yang semakin matang ya, dengan warna-warna yang terang. Mas Badrul Zaman, mahasiswa Painting Explorer yang ada di Jepang. Juga ada Mbak Ikhwana atau Bu Dr. Ikhwana, Mas Deko Srita yang kita tahu sendiri karyanya sudah sangat banyak, dan juga Mas Chongput, seniman Painting Explorer yang ada di Malaysia. Baik, rekan-rekan Painting Explorer, kita langsung menuju ke materi kita, yaitu tentang ritme dalam lukisan. Nah, apa itu ritme dalam lukisan? Secara definitif atau pengertiannya ya, batasannya ritme atau irama, ya kadang disebut irama, itu adalah pola visual yang diciptakan menggunakan pengulangan unsur visual ya, pengulangan unsur visual. Jadi ada unsur visual yang diulang. Unsur visual itu bisa warna, bisa wujud ya, shape, dalam artian bukan form ya. Kalau form itu bentuk secara keseluruhan, shape itu segitiga, segi empat, bentuk tak beraturan dan sebagainya ya. Pengulangan unsur visual baik warna, garis, form ya, shape ya, shape, wujud atau teknik ya, dan banyak hal ya. Semua jenis unsur visual itu bisa diulang. Nah, selain itu untuk menciptakan kesan aliran. Jadi ritme ini nanti memberikan kesan aliran, seperti ada gerak ya, gerak mengalir gitu, dan hubungan antara unsur visual serta menarik perhatian ke arah komposisi tertentu. Nah, ini hubungannya nanti dengan center of interest ya. Jadi sekarang kita lihat ya, bagaimana unsur-unsurnya ya, unsur-unsur yang ada di dalam ritme. Nah, ritme itu memberikan kesan gerak ya tadi ya, atau lintasan visual. Dengan demikian terdapat tempo atau waktu. Seringkali lukisan kan disebut sebagai karya seni yang tidak memerlukan waktu atau tidak memerlukan durasi untuk menikmatinya. Tidak seperti musik ya, musik kan memerlukan durasi untuk menikmatinya. Demikian juga sastra ya, misalnya cerpen. Nah, lukisan ini sebenarnya memerlukan durasi ya, bagaimana kita menikmati satu unsur visual dengan unsur visual yang lain, bagaimana secara keseluruhan. Nah, apalagi ritme itu mata spektator atau penonton itu akan ikut mengalir ya bersama dengan pengulangan unsur visual tadi. Nah, dengan demikian nanti ada struktur atau suatu bentuk tertentu ya, misalnya itu cenderung bentuk-bentuknya itu vertikal atau cenderung horizontal atau cenderung diagonal atau cenderung seperti spiral gitu ya, seperti per gitu ya, spiral. Nah, dengan demikian nanti ada satu fokus ya, ada satu center of interest atau satu pusat perhatian ketika itu ada suatu struktur ya, misalnya seperti nada gitu ya, dia mengalir nanti di tempat tertentu, ada di posisi tertentu itu ada klimaksnya ya, ada klimaksnya, ada center of interestnya. Nah, terus ritme itu nanti atau posisi ritme itu bergantung pada pengulangan. Jadi ada pengulangan ya, namanya ritme itu terus ada pengulangannya. Ada juga penekanan ya, untuk fokus tadi, dan juga ada kontras elemen visual ya. Misalnya
yang satu bulat, yang satu segitiga, yang satu warna panas, yang satu warna dingin, itu juga bisa ya dengan perbedaan unsur visual yang baik dibuat oleh warna, garis maupun shape tadi ya. Dan juga pusat perhatian atau pendukung ya. Mana yang menjadi pusat perhatian, mana yang menjadi pendukung. Lalu didasarkan pada hierarki dominasi bentuk. Ada yang besar, ada yang kecil ya. Dominasi warna, ada yang tua, ada yang gelap. Garis, ada yang garis tebal, ada yang garis tipis. Tonalitas value ya. Ada warna dengan warna-warna terang, putih dengan warna-warna gelap ya, cenderung ke hitam-hitaman. Baik, kita lihat sekarang jenis-jenis ritme ya di dalam visual. Ritme di dalam visual ya, tidak hanya seni lukis sebenarnya, ini bisa diterapkan di dalam desain, di dalam kriya, di dalam patung dan sebagainya ya. Itu ada yang disebut dengan ritme umum atau regular rhythm. Juga ada ritme alternatif atau alternating rhythm. Juga ada ritme yang mengalir ya, flowing rhythm. Nanti kita semua akan melihat contohnya. Juga ada ritme progresif, ya, progressive rhythm. Dan juga ada ritme acak atau random rhythm. Baik, kita lihat contohnya. Kalau teori itu kadang memang susah ya di dalam seni lukis, tapi kalau sudah lihat contohnya sangat gampang. Ritme umum atau regular rhythm itu elemennya elemen yang berulang dengan satu pengaturan tertentu ya, tanpa kejutan. Jadi cenderung elemen yang diulang itu sama. Elemen yang diulang itu tidak memiliki suatu kejutan tertentu. Nah, ini banyak kita dapati di dalam seni-seni tradisional ya, misalnya di dalam batik ya. Misalnya motif batik ini ya, misalnya parang ya, parang itu misalnya kita lihat ini satu kesatuan ya, satu ini satu dua gitu ya, satu dua ini tiga. Nah, misalnya ini satu dua tiga empat. Nah, ini nanti diulang, ini diulang, ini diulang, 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 diulang terus semua diulang ya, semua diulang sama ya, tidak ada yang diubah, warnanya sama, bentuknya sama, geraknya sama gitu kan. Maka itu disebut sebagai ritme umum, regular rhythm. Demikian juga ini kawung. Ini sama ya, ini satu, dua, tiga unsur ini ya, satu, dua, tiga. Unsurnya sama ya, diulang ke kanan, diulang ke bawah itu sama. Nah ini biasanya kalau tanpa pengulangan seperti ini memang tidak ada kejutan tertentu. Lukisan, kalau lukisan ya akan membosankan ya, akan menjadi ya ini menjadi jarit ya, menjadi taplak meja, menjadi bungkus kado atau menjadi bahan untuk baju gitu ya. Kalau lukisan tanpa satu kejutan tertentu ya tidak menarik ya. Ada juga ya, ini karya terkenal yang cenderung menggunakan ritme umum atau regular rhythm, yaitu karya miliknya Andy Warhol ya. Ini karya yang terkenal, kemasan shop gitu, yang dia memang mengambil bentuk-bentuk populer ya, makanya Andy Warhol disebut sebagai seniman pop art, populer art. Ini sebenarnya teman-teman, ini tidak benar-benar mengulang ya, tidak benar-benar mengulang sama persis sebagaimana ini enggak ya. Sebenarnya bukan regular rhythm banget ya, tetapi secara keseluruhan kesan yang kita tangkap regular rhythm. Karena di dalam di atas shopnya ini itu bermacam-macam, ini ada ini ya, tomato, apalagi nih kurang jelas kan. Wah, ini ada beda-beda ya, beda rasa antara satu kemasan dengan kemasan yang lain, yang itu hanya sedikit ini yang bisa saya baca ini ya, tomato ini. Ini sebenarnya bukan regular rhythm sesungguhnya ya, karena di seni murni regular rhythm yang benar-benar reguler ya, benar-benar umum itu ya kurang menarik ya untuk diterapkan. Terus yang selanjutnya ya, yang kedua, kita akan melihat contoh ritme alternatif atau alternating rhythm, yaitu penggunaan dua atau lebih unsur visual secara bergantian. Misalnya ini ya,
Ini kan kita melihat ada pengulangan garis atau kotak-kotak merah misalnya. Saya di sini kan. Tetapi tidak sepenuhnya dia sama ya, tidak sepenuhnya sama seperti batik tadi. Misalnya merah, terus ada birunya ya. Ada birunya yang lebih besar ukurannya, ada kuning yang panjang. Nah, gitu. Tetapi sebenarnya ini kan pengulangan ya, pengulangan bentuk kotak-kotak kecil biru, kotak-kotak kecil merah, garis-garis kuning ya, misalnya seperti itu ya. Nah, ini disebut sebagai alternating rhythm ya. Ritme dengan alternatif ya, dengan pilihan-pilihan ya. Nah, ini karyanya Pete Mondrian sangat terkenal, Broadway Boogie Woogie yang menggunakan alternating rhythm. Ini juga alternating rhythm juga teman-teman yang berupa di mana ritmenya ya pengulangannya. Pengulangannya ada pada titik-titiknya ini kan. Ini kan ada dot bulat bulat semuanya. Bulat dengan ukuran yang sama ya. Ukurannya sama, bulatannya sama. Cuma berbeda warnanya. Warnanya ada yang ke coklat muda, coklat tua, ada yang ke abu-abuan, ada yang ke merah-merahan gitu. Tetapi sebenarnya ini kan ritme bulat-bulat yang dibikin ke kanan sama, ke kiri sama gitu ya. Cuma karena ada perbedaan warna, jadi kan ritme bisa dengan bentuk ya, bentuk dalam pengertian shape ya, ada juga dengan warna gitu. Ini ada pengulangannya pada bentuk bulat-bulatnya ini ya, tetapi ada bedanya yaitu pada warnanya. Makanya ini disebut sebagai alternating rhythm. Nah, coba kita lihat yang lainnya. Ini ritme yang ketiga yaitu ritme mengalir atau flowing rhythm itu dengan bentuk melengkung yang memberikan kesan aliran berkesinambungan seperti misalnya gerak air kan gitu kan. Nah, ini contohnya adalah The Starry Night ya, lukisan yang sangat terkenal karyanya Vincent van Gogh. Ini kita melihat ritme yang sangat enak ya pada langitnya. Oh, ini luar biasa ya, langitnya. Dia menggunakan ritme ya. Meskipun sebenarnya tidak hanya langitnya, pada tebingnya ini dia juga menggunakan aliran yang relatif sama ya. Bahkan pada pohonnya ini dia menggunakan bentuk melengkung yang berkesinambungan sehingga memberikan kesan mengalir ya. Ritme mengalir atau flowing rhythm. Ini juga karya yang terkenal seni grafis ya, yaitu Ombak Besar di Kanagawa yang membuat atau senimannya namanya Katsushika Hokusai. Katsushika Hokusai, Ombak Besar di Kanagawa. Tahun 1831, ini cetak kayu ya, ukiyo-e. Saya nggak tahu ini bacanya ukiyo-e. Tidak terlalu besar ya, 25,7 kali 37,9 ya, sangat-sangat terkenal. Nah, kita melihat ini adanya ritme lengkungan ya, flowing rhythm ya. Dia mengalir memberikan kesan gerak ya, kesan gerak. Ini cocok ini kan kalau untuk kesan gerak dari ombak gitu ya. Karena memang ombak itu sendiri bentuknya udah mengalir ya. Ini menarik ya, di sini ada kapal yang berusaha menyelamatkan diri dari ombak ini. Oke, sekarang kita ke bentuk ritme yang lain yaitu random rhythm atau ritme acak, yaitu pengulangan tapi tanpa pola tertentu ya. Misalnya ini kan ada pengulangan setengah lingkaran, ada juga lingkaran-lingkaran, ada juga garis ya, semua diulang. Tetapi tidak ada pola tertentu ya, tidak ada pola atau membentuk diagonal, membentuk seperti aliran air atau membentuk vertikal, membentuk horizontal kan enggak kan. Dia ditempatkan, pengulangan-pengulangan ini ditempatkan pada tempat-tempat yang tidak memiliki pola tertentu ya. Ini karya Wassily Kandinsky, Composition 7 ya. Ini juga sangat terkenal karya ini. Ini juga karya John Singer Sargent yang kalau kita lihat ini ada juga kan pengulangan-pengulangan. Jadi nggak harus bentuk-bentuk abstrak ya pengulangan itu, bentuk realistik ya. Kita melihat ini ada pengulangan-pengulangan pada bentuk batu misalnya, warnanya, bentuknya yang tidak terarah. Ini kan pengulangan-pengulangan ya. Tetapi kan tidak
memiliki pola yang ketat atau pola yang jelas ya. Meskipun kalau kita lihat ya tetap ada ya diagonalnya ini ya. Tetapi pada batunya ini kan tidak sebagaimana batik misalnya tadi ya, pengulangannya sangat-sangat ketat. Ya di dalam lukisan seperti itu ya. Kita ketika menemukan suatu perbedaan jenis gitu ya, jenis 1, jenis 2 atau klasifikasi itu seringkali kita tidak bisa memberikan batasan yang secara jelas ya. Seringkali ritme dalam satu lukisan itu bisa beberapa ritme ya, flowing rhythm lah, ada random rhythm, ada general rhythmnya gitu, bisa bercampur ya. Sebagaimana kalau kita melihat lukisan atau membahas tentang deformasi lukisan itu tidak hanya deformasi yang simplifikasi, distorsi ya, bisa jadi itu saling terpaut atau saling bercampur. Ini juga Matrosko yang memakai acak ya, ritme acak atau random rhythm. Kita melihat ya ada pengulangan kotak gitu ya, pengulangan persegi panjang, tetapi seberapa besar warnanya apa itu kan tidak ada pola ya, tidak ada pola. Nah, terus kita lihat ini yang lain yaitu ritme progresif atau progressive rhythm ya. Ini bentuk ritme ini menggunakan elemen yang berulang dengan perubahan ukuran atau warna. Misalnya ini ya, pohonnya ini semakin lama semakin kecil ya. Nah, ini biasanya kalau ini kan masih datar ya di sisi yang sama. Biasanya progressive rhythm ini juga bisa untuk membentuk suatu perspektif ya, perspektif garis ya, semakin lama semakin kecil. Kalau ini ada juga progressive rhythmnya, tetapi tidak sekaligus membentuk suatu perspektif ya. Nah, kalau ini ya, ini karya Grant Wood, Paul Plowing ya. Kalau kita lihat ini tidak seperti yang tadi ya. Sebelumnya kan Monet kan, Claude Monet kan ada ritme pohon yang semakin lama semakin kecil, tetapi tidak menunjukkan perspektif kejauhan. Nah, kalau ini bentuk pohon-pohonnya ini ya, pohon-pohon yang sangat sederhana ini, semakin lama semakin menjauh ya, untuk membentuk perspektif garis. Nah, ini juga kan ada flowingnya juga kan. Nah, tapi juga ada progresifnya. Progresif semakin lama ada progresnya, progres atau perubahannya ya. Baik itu semakin mengecil atau semakin membesar ya. Kalau kita lihatnya dari sini ya semakin membesar, kalau dari sini ya semakin mengecil gitu. Atau ini ya, ini menarik ini karya-karya op art ya, optical art itu kerap menggunakan progressive rhythm. Ini sebenarnya kan sederhana kan. Karya ini kan bisa memberikan kesan bergerak seret gitu ya, seperti gerakan suatu objek tertentu ya. Padahal ini kan bulat, terus bulat dengan unsur hitam kecil, unsur hitamnya ditambah, tambah, semakin lama semakin penuh. Gantian kalau di sini semuanya warna-warna terang, di sini benar-benar gelap. Nah, terus gantian ini yang terang sedikit. Wah, terus tapi kesannya bergerak. Nah, ini ritme pengulangan sama bulatnya tetapi hanya berbeda gelap terangnya yang itu memberikan progres ya, kesan penambahan atau pengurangan ya, kesan gerak. Oke, rekan-rekan Painting Explorer, itu tentang ritme ya di dalam lukisan. Dan teman-teman untuk kuliah seni lukis elementer ini boleh silakan ya, karena kita mencoba berbagai ragam kemungkinan di dalam seni lukis ya. Silakan teman-teman boleh membuat karya tentang ritme lukisan ya. Buatlah lukisan dengan menerapkan salah satu ritme berikut ya. Boleh ritme, ini belum saya ganti ya. Oh sudah ya. Boleh memakai ritme umum atau regular rhythm, boleh ritme alternatif, alternating rhythm, boleh membuat ritme mengalir atau flowing rhythm, ritme progresif atau progressive rhythm, juga ritme acak atau random rhythm ya. Ukurannya 60 kali 80,
materialnya cat akrilik di kanvas, keterangan tentang ritme, ikuti materi berikutnya. Ini adalah ya video ini ya, karena nanti teman-teman yang datang belakangan agar tetap bisa mengerti keterangannya seperti apa. Baik rekan-rekan Painting Explorer, itu kuliah kita malam ini. Saya tunggu karya teman-teman ya. Terima kasih, thank you very much, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pameran lukisan Painting Explorer ketiga, Negeri di Cloud. Gabung kampus seni lukis Painting Explorer, kampus online berbasis YouTube membership.